Hari ini tadi saya melakukan kunjungan kerja ke IKN dengan Pak Menteri PU dan juga Kepala Otorita, tapi lewat laut. Yang saya juga melihat jaraknya justru lebih dekat kalau lewat laut, dan ini nanti yang akan dijadikan untuk pengangkutan logistik ke IKN yang sementara ini sudah berjalan. Saya tadi pagi iseng aja sih baca tweetnya seorang mantan pejabat BUMN yang sekarang nganggur dan menyebut dirinya manusia merdeka, yaitu Muhammad Said Didu, dan saya langsung ketawa. Said Didu dulu adalah seorang pegawai atau pejabat BUMN dengan jabatan yang cukup tinggi, yaitu Sekretaris BUMN. Ini jabatan elit sebenarnya di BUMN, dan Said Didu menjabat 5 tahun di sana. Mulai tahun 2005 sampai 2010 waktu zaman pemerintahan SBY. Dan kalau saya baca lagi track recordnya Said Didu, dia juga di waktu yang sama menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan BUMN yang elit, yaitu PTPN dan Bukit Asam. Said Didu juga ditulis lulus dari IPB dengan predikat summa cum laude. Dia juga staf sus Menteri BUMN pada zamannya SBY. Dengan segala macam track record Said Didu yang mentereng itu, tentu dong kita semua kagum dan menganggap dia sebagai orang pintar yang pasti mengerti segala seluk-beluk pemerintahan, khususnya apapun tentang BUMN. Tadi pagi tuh saya ngakak baca tweetnya tentang IKN dengan melampirkan link dari sebuah portal berita yang menulis tentang perkataan Jokowi bahwa gedung-gedung di calon ibu kota negara baru akan mulai dibangun oleh swasta dan bisa terlihat fisiknya di bulan Januari 2023 atau tahun depan. Nah, yang kocak adalah tanggapan mantan staf sus Menteri BUMN dan komisaris di beberapa BUMN pada zamannya itu, si Said Didu, yang bilang IKN akan jadi milik swasta dan pemerintah hanya menyewa. Jujur, saya tuh bengong baca statement Said Didu itu. Lah dia kan dulu orang BUMN. Harusnya pintar dong dalam menjelaskan kepada kita bahwa dalam sebuah proyek raksasa selalu ada model kerjasama antara pemerintah dan swasta yang biasanya dibuat dalam skema Public-Private Partnership atau PPP, atau yang sekarang lebih dikenal namanya dengan KPBU. Apa sih PPP atau KPBU itu? Itu adalah model kerjasama pemerintah dengan swasta dalam konsep business to business, atau semua perjanjian itu untung dan ruginya ditanggung bersama. Misalnya nih ya, contoh sederhananya gini. Pemerintah punya tanah sekian juta hektar di sebuah daerah. Nah, untuk meningkatkan ekonomi di daerah itu, pemerintah pun punya rencana untuk membangun sebuah kota baru. Pemerintah lalu mengeluarkan uang sendiri dulu untuk membangun infrastruktur jalan, air, listrik, dan segala macam kebutuhan dasar untuk sebuah kota. Kenapa pemerintah harus keluarkan uang dulu untuk membangun infrastruktur dasar seperti itu? Yaitu sebagai penarik minat supaya ada swasta yang mau ikutan patungan untuk bangun segala bentuk kebutuhan masyarakat yang kelak akan tinggal di sana. Seperti rumah sakit, sekolah swasta, dan lain-lain.
Nggak mungkin kan ada swasta yang mau investasi di suatu tempat kalau infrastruktur dasarnya seperti air, jalan, dan listrik itu belum ada. Kita aja kalau mau beli rumah di sebuah perumahan baru, ya tentu harus lihat dulu dong apakah jalan, air, dan listrik di perumahan baru itu sudah ada. Kalau belum, ngapain juga kita beli di sana? Begitulah sederhananya. Sesudah pemerintah keluarkan duit sendiri pakai APBN untuk bangun infrastruktur dasar, pemerintah lalu mengajak swasta untuk tolong dong bangunkan gedung kerja presiden, gedungnya para menteri, dan segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Dan untuk membangun gedung-gedung ini butuh duitnya swasta karena uang pemerintah habis untuk bangun infrastruktur tadi. Lah, kok malah swasta yang bangun gedung pemerintahan? Ya bisa aja dengan skema yang diatur bersama antar pemerintah dan swasta itu tadi. Kerjasama pasti harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya nih, si swasta pakai duitnya sendiri untuk bangun gedung-gedungnya si pemerintah tadi. Si swasta merasa aman dong karena pemerintah menjamin pembayaran gedung-gedung itu dalam bentuk pembayaran bertahap misalnya. Atau yang disebut, agak sulit nih ngomongnya, availability payment. Nah, tapi biasanya sih ya, swasta yang besar tuh nggak mau begitu karena keuntungannya kecil buat mereka. Apalagi kalau swastanya itu adalah perusahaan properti TBK yang sudah mendunia. Biasanya mereka minta barternya dengan tanah di dekat gedung-gedung pemerintah itu untuk mereka bangun perumahan dan mereka jual. Lah, siapa nanti yang beli? Ya jelas, perhitungan kasar saja akan ada 80.000 pegawai pemerintah pusat beserta keluarganya yang akan pindah ke IKN di Penajam, Kalimantan Timur dari Jakarta. Itu target pasar si swasta untuk pembeli rumah mereka nanti. Dan semakin tumbuh komunitas masyarakat di sana, harga tanah juga akan semakin naik. Dan itu adalah keuntungan yang diharapkan oleh pihak swasta. Coba perhatikan, sama-sama untung toh. Pemerintah untung karena dibangunkan gedung oleh swasta, swasta untung karena dapat bisnis dan investasi yang punya masa depan cerah ke depan. Itulah salah satu skema public private partnership atau PPP atau sekarang yang disebut dengan KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Harusnya yang jelasin ini si Said Didu. Toh dia mantan staf sus, mantan komisaris, mantan sekretaris, dan tentunya paham banget skema-skema kerjasama ginian yang sebenarnya juga bukan skema baru. Tapi pertanyaannya, kenapa kok dia malah nge-tweet seolah-olah nggak tahu ya? Kalau dia benar-benar nggak tahu, wah berarti bodoh amat doi. Pinteran gua dong yang komisaris aja bukan. Atau memang doi pura-pura bodoh untuk memframing seolah-olah semua yang dipunyai pemerintah di IKN dijual ke swasta dan pemerintah hanya menyewanya saja. Saya sih lebih memilih pendapat kedua, yaitu pura-pura bodoh. Mungkin Said Didu tahu orang-orang yang mengikuti dia itu sebenarnya bodoh-bodoh dan dia dianggap paling pinter di kalangannya. Makanya dia bodohi terus para pengikutnya supaya jangan menjadi cerdas. Bahaya kan kalau pengikut Said Didu itu cerdas, nanti setiap dia nge-tweet dengan bodoh begitu, ntar diteriakin bodoh pula sama pengikutnya sendiri. Nah ini nih Om Said Didu, ini pesan saya buat Om. Cerdaskanlah masyarakat kita. Jangan dibodoh-bodohi terus, kasihan mereka. Jangan sampai nanti nih Om, Tuhan kasih azab buat orang yang suka membodoh-bodohi, akhirnya dia jadi bodoh juga. Kasihan kan Om, masa di oposisi nggak ada yang pinter jadinya. Ya udah deh Om, kita seruput kopi dulu biar pinter. Gaspol Om.